Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agatha Christie dengan NIM K2201002 dari program studi S1 Ilmu Keperawatan dari Universitas Mega Buana Palopo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Tugas video ini diberikan Ibu Serianti SAM MSI sebagai dosen pengampun mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, atau gagasan buah pikiran. Dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Sedangkan pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah sebagai ideologi terbuka. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Kemudian, mengapa ya Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi bangsa dan negara? Karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Di era globalisasi, Pancasila berusaha menerobos pedoman kaum milenial agar dapat berpartisipasi dalam perkembangan bangsa dan negara kita. Lalu, bagaimana sih perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara dari masa ke masa? Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, tahun 1945 hingga tahun 1956, saat itu Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara. Pada masa itu, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Kemudian, pada masa Orde Lama, pada tahun 1959 hingga tahun 1966 yang dikenal dengan demokrasi terpilih, masa itu merupakan peralihan warga Indonesia dari yang terjajah menjadi bangsa Indonesia yang sepenuhnya merdeka. Keberadaan Pancasila sempat mengalami polemik karena ada sebagian masyarakat Indonesia yang setuju dan ada pula sebagian masyarakat yang tidak setuju. Lalu yang ketiga, pada masa Orde Baru. Pada masa itu, Bapak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ingin memulihkan beberapa kekacauan yang terjadi. Upaya yang dilakukan Presiden Soeharto yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau Replita, yang kedua ada pemilu, yang ketiga ada pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan yang keempat yaitu pembangunan. Kemudian yang keempat yaitu masa reformasi. Setelah Soeharto mundur dari jabatannya, posisi itu digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Selain itu, Presiden Habibie juga memperbaiki sistem ekonomi dan mereformasi bidang politik dan hukum. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus dikumandangkan sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai apa saja sih yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara? Yang pertama itu ada nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, dan yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang kelima ada nilai keadilan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa lagi.